Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi mengapa kehidupan ekonomi seperti berjalan di tempat? Peluang datang, tetapi Anda ragu. Ada kesempatan untuk memulai sesuatu, tetapi Anda takut gagal. Ada peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih baik, tetapi Anda merasa tidak cukup pintar. Bahkan ketika ada uang masuk, pikiran Anda langsung dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana kalau nanti habis? Bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau usaha saya gagal? Bagaimana kalau saya tidak pernah menjadi lebih baik? Tanpa disadari, yang menghambat Anda terkadang bukan kurangnya peluang, tetapi cara pikiran Anda merespons peluang tersebut. Dan di video ini, saya akan membahas bagaimana membersihkan beberapa blokade mental yang sering membuat seseorang sulit berkembang secara finansial. Jadi, jangan langsung pergi setelah mendengar poin pertama, karena poin terakhir justru sering menjadi blokade yang paling dalam. Bisa jadi selama ini Anda bukan tidak memiliki jalan. Anda hanya terlalu lama melihat hidup melalui pikiran yang penuh ketakutan. Bersihkan keyakinan bahwa saya tidak akan pernah beruntung. Mari kita mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Apa yang sering Anda katakan kepada diri sendiri? Nasib saya memang begini. Saya dari keluarga sederhana. Saya tidak punya modal. Saya tidak punya koneksi. Orang lain lebih beruntung. Kalimat-kalimat seperti ini mungkin terdengar biasa, tetapi jika terus diulang, kalimat tersebut dapat menjadi keyakinan. Dan ketika sebuah keyakinan sudah tertanam, pikiran kita cenderung mencari bukti untuk membenarkannya. Ketika ada peluang kecil, Anda mungkin tidak melihatnya sebagai peluang. Anda melihatnya sebagai sesuatu yang terlalu sulit. Ketika ada kesempatan belajar, Anda mengatakan, "Saya tidak mampu." Ketika ada kesempatan memulai usaha kecil, Anda mengatakan, "Modal saya tidak cukup." Akhirnya, bukan karena peluang tidak ada, tetapi Anda sudah menolaknya sebelum mencobanya. Karena itu, mulai hari ini ubah pertanyaan dalam pikiran Anda. Jangan terus bertanya, "Mengapa hidup saya selalu sulit?" Tetapi tanyakan, apa yang masih bisa saya lakukan dari keadaan saya sekarang? Perubahan pertanyaan dapat mengubah arah perhatian Anda. Anda mulai melihat kemungkinan, Anda mulai mencari solusi, Anda mulai bergerak. Dan seringkali, perubahan hidup memang dimulai dari perubahan cara melihat kehidupan. 2. Lepaskan ketakutan berlebihan terhadap kehilangan uang. Blokade berikutnya adalah rasa takut. Bukan sekadar takut kehilangan uang, tetapi takut terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Takut mencoba, takut berinvestasi dalam kemampuan diri, takut memulai usaha, takut mengambil keputusan, takut mengeluarkan uang bahkan untuk sesuatu yang sebenarnya dapat meningkatkan kemampuan Anda. Memang, kita harus berhati-hati dengan uang, tetapi hati-hati berbeda dengan takut. Orang yang berhati-hati akan menghitung risiko. Orang yang dikuasai ketakutan justru bisa berhenti bergerak. Misalnya, Anda memiliki kemampuan membuat video. Anda ingin belajar lebih serius, tetapi Anda terus berkata, "Nanti saja, takut tidak menghasilkan. Apa gunanya belajar kalau belum tentu berhasil?" Akhirnya, bertahun-tahun berlalu, kemampuan Anda tetap sama, penghasilan Anda juga tidak banyak berubah. Disinilah kita perlu memahami satu hal. Uang bukan hanya sesuatu yang disimpan. Uang juga bisa menjadi alat untuk membangun kemampuan. Bukan berarti Anda harus menghabiskan uang sembarangan, tetapi belajarlah membedakan antara pengeluaran konsumtif dan pengeluaran yang membantu Anda bertumbuh. Karena terkadang investasi terbesar bukan membeli sesuatu untuk terlihat kaya, tetapi meningkatkan kemampuan yang membuat Anda lebih bernilai. 3. Bersihkan rasa bersalah ketika menginginkan kehidupan yang lebih baik. Ini mungkin jarang dibicarakan. Ada orang yang sebenarnya ingin hidup lebih baik, tetapi di dalam dirinya ada rasa bersalah ketika menginginkan kekayaan.
Seolah-olah memiliki uang berarti menjadi orang yang buruk. Seolah-olah hidup nyaman berarti tidak bersyukur. Seolah-olah mengejar penghasilan lebih tinggi berarti terlalu materialistis. Padahal memiliki keinginan untuk hidup lebih baik tidak otomatis membuat seseorang menjadi buruk. Yang menentukan adalah bagaimana uang tersebut diperoleh dan digunakan. Anda bisa memiliki uang dan tetap rendah hati. Anda bisa memiliki usaha dan tetap jujur. Anda bisa hidup berkecukupan dan tetap peduli kepada orang lain. Bahkan dengan kondisi finansial yang lebih baik, Anda mungkin memiliki lebih banyak kemampuan untuk membantu keluarga, menciptakan pekerjaan, bersedekah, atau memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi, jangan membenci uang, jangan pula menyembah uang. Tempatkan uang sebagai alat, bukan sebagai tujuan tertinggi kehidupan. Ketika hubungan Anda dengan uang menjadi lebih sehat, keputusan finansial Anda juga cenderung menjadi lebih tenang. 4. Berhenti mengulang identitas lama. Ada satu kalimat yang sangat berbahaya. Saya memang seperti ini. Saya tidak disiplin. Saya memang boros. Saya tidak pandai bisnis. Saya tidak pintar berbicara. Saya tidak cocok menjadi orang kaya. Saya tidak pernah berhasil. Perhatikan perbedaannya. Saya sedang belajar mengatur uang. Berbeda dengan saya memang tidak bisa mengatur uang. Saya sedang belajar berjualan. Berbeda dengan saya tidak punya bakat bisnis. Kalimat pertama membuka ruang perubahan. Kalimat kedua menutup pintu perubahan. Karena itu, jangan jadikan kegagalan masa lalu sebagai identitas permanen. Anda pernah gagal? Itu pengalaman. Anda pernah kehilangan uang? Itu pelajaran. Anda pernah membuat keputusan buruk? Itu bagian dari perjalanan. Tetapi, semua itu tidak harus menentukan siapa Anda selamanya. Anda masih bisa belajar. Anda masih bisa memperbaiki kebiasaan. Anda masih bisa membangun kembali kehidupan Anda. Masa lalu adalah data, bukan vonis. 5. Bersihkan mentalitas kekurangan. Dan sekarang kita sampai pada blokade yang paling dalam. Mentalitas kekurangan. Mentalitas ini membuat seseorang selalu merasa tidak cukup. Uang tidak cukup. Waktu tidak cukup. Kesempatan tidak cukup, kemampuan tidak cukup, orang lain terlalu maju, dunia terlalu sulit. Akhirnya hidup terasa seperti perlombaan untuk bertahan. Ketika mendapatkan uang, Anda takut kehilangan. Ketika mendapatkan peluang, Anda takut tidak mampu mempertahankannya. Ketika melihat orang lain sukses, Anda merasa tertinggal. Padahal, Anda bisa mulai membangun pola pikir yang berbeda. Bukan dengan membohongi diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi dengan melatih diri melihat apa yang masih Anda miliki. Anda masih memiliki waktu. Anda masih memiliki kemampuan untuk belajar. Anda masih memiliki pengalaman. Anda masih bisa memperbaiki keputusan. Anda masih bisa membangun hubungan. Anda masih bisa menciptakan sesuatu. Dan dari situlah mentalitas kelimpahan yang sehat mulai tumbuh. Kelimpahan bukan berarti Anda percaya bahwa uang akan datang tanpa usaha. Kelimpahan berarti Anda percaya bahwa masih ada kemungkinan untuk bertumbuh selama Anda mau belajar, bergerak, dan memperbaiki diri. Lalu, bagaimana cara membersihkan blokade mental ini? Saya ingin memberikan latihan sederhana. Setiap pagi, luangkan waktu beberapa menit. Ambil kertas, tuliskan 3 kalimat yang selama ini sering muncul di kepala Anda tentang uang dan kehidupan. Misalnya, saya takut tidak punya uang. Saya tidak akan pernah sukses. Saya tidak punya kesempatan. Kemudian tuliskan pertanyaan di bawahnya. Apakah ini benar-benar fakta atau hanya ketakutan yang selama ini saya ulang? Setelah itu, ubah menjadi kalimat yang lebih realistis, bukan afirmasi kosong, tetapi kalimat yang mendorong tindakan. Misalnya, saya belum berada di kondisi yang saya inginkan, tetapi saya bisa memperbaiki kemampuan finansial saya. Saya belum menemukan peluang yang tepat, tetapi saya akan terus belajar dan mencari. Saya pernah gagal, tetapi saya bisa belajar dari kesalahan tersebut.
Kemudian, yang paling penting, ikuti dengan tindakan. Karena pikiran positif tanpa tindakan hanya menjadi kalimat, tetapi pikiran yang sehat disertai tindakan kecil yang konsisten dapat mengubah arah kehidupan. Mulailah dari hal sederhana. Catat pengeluaran, kurangi kebiasaan yang tidak penting, belajar satu keterampilan baru, cari satu peluang tambahan, bangun satu hubungan yang baik, selesaikan satu masalah yang selama ini Anda tunda. Jangan menunggu hidup berubah secara ajaib. Mulailah dengan mengubah hal-hal yang berada dalam kendali Anda. Jika saat ini rezeki Anda terasa lambat, jangan langsung menyimpulkan bahwa hidup sedang menghukum Anda. Berhentilah sejenak. Lihat ke dalam diri. Mungkin ada ketakutan yang perlu dilepaskan. Mungkin ada keyakinan lama yang perlu diperbaiki. Mungkin ada kebiasaan yang selama ini menguras penghasilan. Mungkin ada peluang yang sebenarnya sudah datang, tetapi Anda terlalu takut untuk mengambil langkah. Dan ingat, membersihkan blokade mental bukan berarti Anda sedang memaksa rezeki datang. Ini adalah proses membersihkan cara berpikir, agar Anda dapat melihat kehidupan dengan lebih jernih, mengambil keputusan dengan lebih tenang, dan lebih siap ketika kesempatan datang. Rezeki tetap membutuhkan usaha, doa tetap membutuhkan keyakinan, dan peluang tetap membutuhkan keberanian untuk bertindak. Jadi, mulai hari ini, jangan hanya berkata, "Saya ingin hidup lebih baik," tetapi tanyakan, apa satu hal yang bisa saya ubah hari ini agar hidup saya benar-benar bergerak ke arah yang lebih baik? Karena mungkin perubahan besar dalam hidup Anda tidak dimulai ketika uang dalam jumlah besar datang. Mungkin perubahan itu dimulai ketika Anda berhenti menjadi orang yang selalu takut kehilangan dan mulai menjadi seseorang yang berani belajar, berani bertumbuh, dan berani membuka diri terhadap kemungkinan. Jika Anda merasa video ini berbicara tentang keadaan Anda saat ini, jangan berhenti di sini. Lanjutkan perjalanan Anda. Karena semakin Anda memahami pikiran Anda, semakin Anda memahami keputusan Anda. Dan semakin baik keputusan Anda, semakin besar kemungkinan Anda menciptakan kehidupan yang lebih baik. Saya berharap setelah video ini, Anda tidak hanya mendapatkan motivasi, tetapi juga mendapatkan keberanian untuk mengambil satu langkah nyata. Karena rezeki bukan hanya tentang apa yang datang kepada Anda, tetapi juga tentang bagaimana Anda mempersiapkan diri ketika kesempatan itu datang. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.